lupa gue. Aduh lupa, fuck. Hai, gue Yoga Tonggagoy, terserah kalian mau manggilnya apa. And in this video, gue bakal ngasih tahu ke kalian beberapa hal yang mesti kalian perhatiin sebelum kalian memilih jurusan kuliah yang kalian inginkan. Nah ini teman-teman kelas 12 SMA pasti lagi pada mikir gitu kan, kayak mau masuk mana nantinya pas kuliah. Ntar kayak lagi masa-masa mikirin SNMPTN dan SBMPTN, terus juga ujian-ujian gimana gitu kan ya. Nah in this video, gue harap gue bisa sedikit ngebantu kalian dalam memilih dan memantapkan pilihan mana yang bakal kalian pilih ke depannya. Now, keep in mind that semua obrolan yang bakal gue kasih di sini itu kayak sifatnya lebih ke general gitu ya, kayak nggak ada yang bersifat spesifik ataupun yang data-data gimana gitu. Kayak misalnya gue ngasih tahu ke kalian passing grade-nya dan lain sebagainya, karena gue pribadi nggak terlalu hafal ya soal passing grade dan gimana-gimana gitu. Jadi kayak silakan ikuti nasihat gue sesuka kalian, kayak terserah kalian mau ikutin atau enggak. So, ya. Yeah. Before you continue, make sure that you leave a like, share ke teman-teman kelas 12 yang lain, terus juga subscribe and also comment down below and also follow my social media too so you guys can keep in touch with me. And without further ado, let's begin the video. So the first thing that I want to tell you guys is to focus on the major. Jadi kayak fokus ke program studinya, fokus ke jurusannya, bukan fokus ke di mana kalian kuliah. Jadi kayak mindset yang penting UI, yang penting UGM, yang penting Univ A, B, C, D, E, F, G itu lebih baik dikesampingkan aja dulu. Karena kalau kalian cuma ngelihat satu univ doang secara spesifik, itu tuh pilihan kalian lebih terbatas daripada kalau kalian ngelihat jurusan yang ada di seluruh univ yang ada di Indo ini. Jadi kayak kalau kalian cuma mikir UI-nya doang, bukan prodinya doang, berarti pilihan kalian hanya sebatas UI kan. Sementara kalau kalian lebih fokus ke prodinya, itu pilihan kalian di seluruh Indonesia tuh bakal banyak gitu kan. Lagian juga at the end of the day, ilmu yang kalian dapat juga sama gitu loh. Kayak lu mau kuliah di Sasindo UI atau di Sasindo UGM atau di Sasindo mana kayak, itu tuh ujung-ujungnya ya belajar soal Sasindo kan, kayak belajar soal sastranya, terus juga belajar soal linguistiknya dan lain sebagainya kan. Jadi kalau menurut gue pribadi itu kayak dimanapun kalian kuliah itu nggak penting gitu loh, asalkan kalian kuliah di jurusan yang emang kalian mau, di jurusan yang emang kalian minati gitu loh ya. Kayak kalau soal di mana kalian kuliahnya mah itu buat gengsi-gengsian doang anjir, kayak buat puji-pujian gitu kayak gue. Hal selanjutnya yang teman-teman mesti perhatiin di sini adalah untuk selalu riset sebelum kalian memilih jurusan mana yang mau kalian pilih. Nah, risetnya ini bisa dalam berbagai bentuk, entah itu kalian datang ke open house kampus, terus juga datang ke bedah kampus, terus juga nge-search di Google, nge-search di YouTube, nge-search di mana gitu, dan bahkan sampai nanyain ke kating-kating kalian gitu loh yang emang kuliah di situ dan lain sebagainya gitu loh. Okay, there's like so many ways for you to do some research on the major that you want gitu kan. Tapi yang di riset bukan lifestyle lah, karena itu mah urusan belakangan aja, karena kan lu belum tentu masuk situ ya, mohon maaf neng. Tapi yang di search itu lebih ke nanti bakal belajar apa, terus juga mata kuliahnya apa aja, terus juga apa aja peminatannya dan lain sebagainya gitu loh. Biar kalian bisa semakin yakin kalau misalnya itu emang jurusan yang memang sesuai dengan your fullest potential and based on what your heart truly desires gitu loh. Jadi kayak berdasarkan apa yang kalian suka dan juga berdasarkan apa yang emang kalian paling bisa gitu loh. Ini juga termasuk ke riset soal passing grade gitu. Biar seenggaknya kalian tuh tahu gitu loh mana peluang paling besar buat kalian biar bisa masuk ke jurusan kuliah yang emang kalian mau gitu loh. In that way, kalian bisa semakin perjuangin itu prodinya gitu kan. Terus hal lain yang teman-teman mesti perhatiin di sini adalah untuk work smart and hard.
Jadi kayak jangan cuma ngandelin usaha yang membabi buta, nggak ada istirahat gitu. Terus juga jangan cuma ngandelin doa, abis itu udah leha-leha kagak ada usahanya gitu. Karena sukses itu kan is a mixture of everything gitu kan. Kayak entah itu doa, entah itu usaha yang cerdik, juga usaha keras dan lain sebagainya gitu kan. Dan dicampur jadi satu. Sehingga kalian bisa sukses dah tuh. Kayak lu harus usaha keras dengan berbagai cara gitu loh, entah itu ikutin tryout, belajar, ikut les, entah itu di GO atau di NF atau di mana terus juga coba lihat-lihat Ruang Guru atau lihat-lihat Zenius Kuiper atau apalah itu yang aplikasi-aplikasi buat belajar dan lain sebagainya gitu. Terus juga kalian tentunya harus riset seperti yang tadi gue udah bilang sebelumnya, kayak riset passing grade-nya lah, terus juga riset bakal belajar apalah dan lain sebagainya. And of course, don't forget to pray. And most importantly, always make sure that you have some time for you to have fun gitu loh. Kayak selalu sisihkan waktu buat kalian sendiri itu buat ya seneng-seneng aja, kayak buat take your time, buat take a rest dan lain sebagainya gitu loh. Dan kalian bisa ngelakuin banyak hal, entah itu istirahat, bobo, refreshing, maskeran, atau hangout sama keluarga atau teman, nonton BL Thailand, dan lain sebagainya gitu loh. Pokoknya kayak make sure that you do whatever it is that makes you happy. Pokoknya intinya itu adalah make sure that you work smart and hard and always make sure that you have time for yourself. Now, salah satu hal yang selalu diwanti-wanti oleh SMA gue dan juga wali kelas gue waktu kelas 12 itu adalah untuk jangan ngarep sama SNMPTN ataupun undangan-undangan lainnya gitu loh. Jadi kayak kalian fokusin energinya ke SBMPTN aja atau ke ujian-ujian mandiri yang ujian-ujian tes gitu lah pokoknya intinya. Kenapa gitu? Karena peluangnya itu random gitu loh. Emang sih pas awal-awal pemilihan SNM itu dipilihin sekolahnya itu based on your grade gitu lah ya, kayak ngeliatin nilai rapot tertinggi dan terstabil gitu selama 5 semester. But after that, it's basically a wilderness out there, kayak alam liar gitu lah ya pokoknya di luar sana itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, peluang itu random, kayak ini at the end of the day tergantung ke univnya gitu atau ke prodinya gitu. Kayak who knows kan gimana cara prodinya itu milih, kayak entah itu mereka milihnya cap-cip-cup lah, atau ngeliatin nama lah, atau ngeliatin nilai yang spesifik lah dan lain sebagainya gitu. Kayak peluangnya itu gak nentu, dan ini tuh chance-nya juga gak nentu gitu loh. Jadi sebaiknya kalian lebih fokus ke jalan yang peluangnya itu lebih jelas gitu loh, which is SBMPTN dan juga ujian-ujian mandiri. Terus hal lain yang teman-teman mesti perhatiin sebelum memilih jurusan kuliah yang kalian inginkan adalah to always make sure that you double check and triple check everything. Entah itu jawaban pas SBMPTN maupun pilihan-pilihan pas milih jurusan gitu loh. Kayak kalian mesti double check segala-galanya lah ya pokoknya. Kalian mesti ngedouble check segala jawaban-jawaban yang udah kalian pilih selama SBMPTN dan ujian mandiri ini, biar seenggaknya kalian nggak miss satu soal gitu loh secara nggak sengaja gitu. Tapi kalau secara sengaja mah ya udahlah ya, itu mah terserah kalian. Terus juga biar kesempatan salahnya itu kecil gitu loh kalau misalnya kalian ngedouble check jawaban yang kalian pilih gitu. Karena kan siapa tahu aja ya yang jawabannya benar itu A, tapi kalian malah salah ngeliat terus malah jawabnya B gitu kan nyesek ya kayak gitu. Terus juga kalian mesti ngedouble check pas lagi milih jurusan di SNMPTN atau SBMPTN ataupun pas lagi mau masuk kuliah in general. Kenapa? Biar nggak salah jurusan kayak gue. But seriously though, kayak salah klik jurusan itu nyesek anjir. Kayak mungkin gue kuat-kuat aja gitu loh selama ini, kayak gue bisa survive sampai semester 6 di Sastra Indonesia UI gitu meskipun salah klik. Tapi itu tuh nggak menjamin keselamatan kalian gitu loh kalau misalnya kalian masuk kuliahnya itu lewat jalur salah klik kayak gue. So yeah, make sure that you guys always double check and triple check everything, kayak rempong dikit lah ya selama
milih-milih ataupun ngejawab-jawabin soalnya gitu lah pokoknya intinya. Terus hal terakhir dan terpenting yang mau gue sampaikan di sini itu adalah untuk make sure that pilihan jurusan apapun itu yang kalian pilih buat kuliah ke depannya itu adalah sesuai dengan apa yang kalian mau. Kayak it's 100% your choice. Jadi bukan karena pacar lu ada di situ atau ada sugar daddy di situ atau ortu lu maksa buat ke situ dan lain sebagainya gitu loh. Soalnya gini, yang kuliah itu lu, yang ngejar masa depan itu lu, bukan pacar lu, bukan keluarga lu, bukan sugar daddy lu, bukan siapa-siapa, but you. Jadi lu berhak gitu loh buat menentukan masa depan lu sendiri dan buat nge-explore diri lu sendiri dan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengalaman dan sebanyak-banyaknya pertumbuhan gitu loh selama kuliah dari jurusan yang kalian pilih itu. So do it because of you. Do it because you wanna be happy with whatever it is that you choose. Not because you wanna make other people happy with what they want you to choose gitu lah pokoknya intinya. Terus kalau misalnya ada yang masalahin soal jurusan kuliah lu yang gak ada prospek kerjanya ataupun yang gak bakal ngasilin duit, just remember that eventually you will get money juga gitu loh. Setiap program studi dan setiap jurusan pasti ada prospek kerjanya kok. Dan bahkan kalian juga bisa dapat kerjaan gitu loh regardless of kalian belajarnya di mana gitu. Kayak as long as you work hard, as long as you work smart, and as long as you do a little bit of research and everything and all that, kayak lu pasti bisa kok dapat kerjaan and lu pasti bisa kok dapat duit gitu loh. So yeah, make sure that you guys stand up for yourself dalam memilih jurusan kalian ini and prove to them that you can do this. So yeah, that's the end of the video. Terima kasih banyak udah nonton video gue untuk kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya nasihat-nasihat yang gue kasih sekarang ini nggak jelas atau gimana gitu. Kayak mungkin kalian nggak bakal ngerti apa yang gue omongin di sini. Question of the day nih ya. Kayak jurusan mana yang pengen kalian masukin untuk kuliah nanti? Kayak let me know in the comments down below. Dan kalau misalnya emang kalian belum tahu gitu ya mau kuliah di mana dan jurusan apa, let me know in the comments down below too. Kayak silakan cerita soal jurusan impian kalian ataupun pengalaman kalian selama memilih jurusan diinginkan untuk kedepannya itu ya. So yeah. If you really like this video, you can give it a thumbs up. Kayak silakan like video gue and also share to anak-anak kelas 12 ataupun anak-anak SMA teman kalian yang lainnya juga. And also comment down below and subscribe to my channel. And also follow my social media too so we can keep in touch with each other. And with that being said, I'll see you guys whenever I can see you guys again or whenever I want to see you guys again. Dadah!